Apa kabar? Ini adalah video tentang praktek mengajar pengetahuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, silakan bangkunya dirapikan dulu. Ayo, tolong Elita ambilin ibu satu kursi. Kasih ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua siapkan doanya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ketua. Nah, selanjutnya ibu akan mengambil daftar hadir kalian. Kalita Sari, ibu. Rita Rianti, Hadir, Bu. Fitri Atika. Hadir, Bu. Sepertinya hadir semua ya hari ini. Nah, sebelumnya ibu mau sebelum masuk pembelajaran kita lebih lanjut, ibu mau tanya di sini kalian sudah pernah make up apa belum? Pernah, Bu. Oh, ada yang pernah, ada yang belum ya. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang beberapa materi. Siapa yang masih ingat materi yang kita bahas minggu lalu? Coba acungkan tangan. Bu, pengertian rias wajah. Ya bagus, Fitri Atika. Siapa lagi? Ya, Rita Rianti, silahkan. Tujuan rias wajah. Ya, tujuan rias wajah, bagus sekali. Selanjutnya siapa lagi yang tahu? Ya, silahkan Elita. Macam-macam rias wajah. Ya, bagus, sangat pintar ya semuanya. Berarti kalian mengulang kembali pembelajaran minggu kemarin. Bagus sekali. Nah, sebelum masuk pembelajaran minggu sekarang, bentar ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rias wajah pagi hari. Sebelum ibu membahas lebih lanjut, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah setelah proses kegiatan belajar mengajar, nanti diharapkan siswa mampu. Yang pertama, melalui penggalian informasi, peserta didik mampu menentukan alat, bahan, dan kosmetika rias wajah sehari-hari sesuai buku peserta didik dengan penuh rasa ingin tahu dan tanggung jawab. Selanjutnya, melalui penggalian informasi, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam bentuk wajah serta koreksinya sesuai buku peserta didik dengan penuh rasa ingin tahu. Yang selanjutnya itu, melalui penggalian informasi, peserta didik mampu menentukan langkah-langkah melakukan rias wajah sehari-hari sesuai buku peserta didik dengan penuh rasa ingin tahu. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya ibu akan menampilkan beberapa gambar. Nanti tolong kalian jawab ya gambar yang ditampilkan. Nah, ini gambar pertama. Siapa yang tahu apa gambar tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Macam-macam bentuk wajah, Bu. Ya, hebat sekali. Ini adalah gambar macam-macam bentuk wajah. Nah, selanjutnya, gambar selanjutnya ini. Siapa yang tahu gambar selanjutnya itu gambar apa? Saya, Bu. Ya, silakan Elita. Ciri-ciri gadis kulit wajah. Wow, bagus sekali. Hebat ya. Selanjutnya ini gambar terakhir. Siapa yang tahu gambar apa ini? Ibu rasa ini sangat mudah. Ya, silakan Fitri Atika. Ya, kosmetikanya. Sepertinya kalian sudah cukup tahu tentang rias wajah ya. Tadi ibu menampilkan gambar, kalian bisa menjawabnya. Nah, selanjutnya yaitu
Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan metode pembelajaran kita pada pagi hari ini. Metode yang kita gunakan yaitu example, non example. Jadi nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, dari masing-masing kelompok nanti ditunjuk satu ketua untuk maju ke depan setelah kalian membahas beberapa gambar yang akan Ibu berikan nanti. Nah, setelah kalian mendiskusikan gambar tersebut, perwakilan dari satu kelompok atau ketuanya maju ke depan dan membacakan hasil diskusi yang telah kalian diskusikan tadi. Sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah paham dengan metode pembelajaran kita pada pagi ini? Sudah, Bu. Nah, sudah. Baiklah. Ini Ibu akan membagikan beberapa gambar ya. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan ini kelompok ketiga. Nah, sekarang Ibu akan memberi kalian waktu selama 20 menit cukup? Cukup, Bu. Cukup ya, untuk mendiskusikan tentang gambar-gambar tersebut. Nah, sekarang silakan duduk per kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Ya, Bu. Tadi kan Ibu udah bagikan beberapa gambar. Nah, tolong kalian dengan serius membahas diskusi tersebut. Jangan ada yang bicara ya. Ibu kasih waktu 20 menit. Ini apa sih? Tolong Rita Rianti dan Fitriatika serius ya mendiskusikan apa yang telah Ibu bagikan tadi. Baik, Bu. Jangan bicara yang lain dulu ya. Ya, Bu. Yang lainnya juga ya, tolong serius. Ada yang bawa spidol? Pinjam Ibu ya. Sekarang tanggal berapa? Ada yang tahu? 10, Bu. Tanggal 10 ya. Oke, lanjutkan ya diskusinya. Berisik. Jangan ada yang diskusi, jangan ada yang bicara yang lain ya. Ya, Bu. Sudah ada yang siap? Belum, Bu. Belum, Bu. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya.
kesulitan dengan gambar yang diberikan? Enggak, Bu. Oke, baiklah. Aku tinggal 2 menit lagi ya. Ya, sepertinya waktunya sudah habis. Bagaimana, udah siap semua kan? Sudah, Bu. Sudah, bagus. Nah, selanjutnya Ibu minta perwakilan dari kelompok atau ketuanya silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian tersebut. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Ya, silakan dibacakan hasil diskusinya. Yang pertama ada bentuk muka oval, ciri-cirinya panjang wajah lebih besar dibanding lebar wajah, rahang lebih sempit dibanding tulang pipi. Kalau yang lain diperhatikan ya, temannya maju, nanti biar sama-sama tahu semuanya. Yang kedua ada persegi, ciri-cirinya dahi sama lebar dari tulang pipi dan dagu menuju bentuk persegi. Yang ketiga bulat, ciri-cirinya dahi lebar wajah kelihatan hampir sama dengan pipi agak lebar. Yang keempat, segitiga terbalik. Ciri-cirinya mempunyai dahi lebar dan tulang pipi tinggi, wajah runcing menuju dagu. Yang kelima, panjang. Ciri-cirinya bentuk muka sempit, sedangkan dagunya agak panjang. Yang keenam, belah ketupat. Ciri-cirinya dahi sempit dan melebar sampai tulang pipi. Bagian dagu kembali menyempit. Yang terakhir segitiga, ciri-cirinya bagian keningnya sempit sedangkan rahangnya lebar. Ya, bagus sekali. Yuk kita kasih aplaus lah. Kita kasih aplaus ya. Ya silakan duduk. Terima kasih ya. Nah, itu adalah yang dibahas oleh kelompok 1 tadi tentang bentuk-bentuk dari wajah ya, dari wajah. Nah, selanjutnya kelompok 1 udah bagus ya menampilkan hasil diskusinya. Selanjutnya itu kelompok 2, silakan maju ke depan. Tolong yang lain diperhatikan ya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri jenis kulit wajah. Yang pertama yaitu normal skin atau kulit normal. Ciri-cirinya kenyal, lembut, sehat, dan indah dipandang. Yang kedua, dry skin atau kulit kering. Ciri-cirinya kusam, bersisik, kekeringan, dan cepat keriput. Yang selanjutnya, oily skin, yaitu kulit berminyak. Ciri-cirinya memiliki komedo, jerawatan, dan pori-pori besar. Yang keempat, kulit kombinasi atau combination skin. Ciri-cirinya zona T, hidung dan dagu berminyak, sedangkan di daerah lainnya kering. Yang terakhir, kulit sensitif atau sensitive skin. Ciri-cirinya merah-merah, iritasi, dan rentan terhadap kosmetik. Ya, beri aplaus untuk kelompok kedua. Bagus sekali. Silakan duduk. Nah, kelompok kedua tadi membahas tentang jenis ciri-ciri dari kulit wajah. Nah, selanjutnya kelompok terakhir, silakan maju ke depan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang macam-macam kosmetika dan fungsinya. Yang pertama, membersih dan penyegar. Fungsinya yaitu membersihkan wajah dan menutup kembali pori-pori wajah. Yang kedua, bedak tabur. Fungsinya menutup atau mengunci foundation. Yang ketiga, bedak padat. Fungsinya yaitu meratakan hasil. Yang lain tolong jangan main HP dulu, tolong perhatikan temannya maju di depan. Ya, Bu. Yang keempat, foundation. Fungsinya yaitu menutupi kekurangan pada wajah. Yang kelima, pensil alis. Fungsinya untuk membentuk dan membingkai alis. Yang keenam, lipstick. Fungsinya memberi warna pada bibir.
Yang ketujuh, blush on, fungsinya memerah pipi. Yang kedelapan, maskara, fungsinya yaitu untuk menghentikan bulu mata. Yang kesembilan, eyeliner, fungsinya mempertegas mata. Dan yang terakhir ada eyeshadow, fungsinya memberi warna pada kelopak mata. Wah, bagus sekali. Kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Diskusinya sangat bagus sekali. Itu tadi kelompok 3 membahas tentang kosmetika yang digunakan untuk merias wajah sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu baiklah, setelah masing-masing kelompok kalian tadi tampil, kalian kan sudah menjelaskan ada dari kelompok pertama tentang bentuk macam-macam bentuk dari wajah. Nah, yang kelompok kedua yaitu membahas tentang ciri-ciri jenis kulit wajah. Nah, yang kelompok 3 tadi membahas tentang kosmetika yang digunakan dalam riasan. Nah, tadi masing-masing kelompok sudah bagus menampilkan hasil diskusinya ke depan. Nah, sekarang Ibu tinggal sedikit lagi menambahkan dan lebih menerangkan sedikit lagi ke kalian tentang yang sudah kalian bahas tadi. Yang pertama tadi yaitu bentuk-bentuk dari wajah. Yang pertama oval. Oval yaitu dengan ciri-ciri wajah panjang lebih besar dibanding lebar wajah dan rahang lebih sempit dibanding tulang pipi. Nah, di sini yang bentuk wajah oval seperti teman kalian Elita, tolong maju ke depan sebentar. Nah, di sini coba perhatikan semuanya. Ini adalah bentuk dari wajah oval. Kalian tadi sudah membahas ciri-cirinya, yaitu yang panjang dari siapa tadi kelompoknya? Panjang wajah lebih besar dibanding Panjang wajah lebih besar dari lebar wajah. lebar wajah. Coba diperhatikan ini. Nah, coba perhatikan lagi, ini bentuk wajahnya oval. Di sini panjang wajah lebih besar dibanding lebar wajah, ya kan? Yang tadi sudah dibahas oleh kelompok 1. Nah, di sini juga rahang lebih sempit, bagian rahangnya dibanding dari tulang pipinya. Nah, inilah contoh dari bentuk wajah oval. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, selanjutnya itu wajah persegi. Wajah persegi ini memiliki ciri-ciri bentuk wajah yang kira-kira sama lebar dengan tulang pipi. Wajahnya ini sama dengan tulang pipinya, dan dagu menunjukkan bentuk persegi. Nah, di sini Ibu perhatikan bentuk wajah tersebut. Fitriatika, tolong maju ke depan biar teman-temannya bisa melihat bagaimana bentuk persegi. Nah, tolong perhatikan semuanya, serius. Ini adalah bentuk wajah persegi. Bisa kita perhatikan bentuk wajah persegi itu tulang pipi sama dengan rahangnya, ya kan? Ya. Nah, inilah contoh dari bentuk wajah persegi, di mana wajah persegi ini memiliki tulang pipi sama dengan dagunya. Jadi agak sama seperti beda sama oval tadi. Kalau oval menyempit bagian rahangnya. Nah, kalau bentuk wajah persegi ini dagunya lebih dominan seperti persegi. Bisa kita lihat seperti ini contohnya, seperti teman kita. Nah, terima kasih. Fitriatika, silakan duduk. Nah, selanjutnya yaitu wajah bulat. Wajah bulat memiliki ciri-ciri bentuk wajah bulat yang dahinya lebar sama dengan pipinya. Pokoknya wajahnya itu terlihat bulat dan pipinya agak lebar. Di sini nampaknya siapa ya yang memiliki wajah bulat? Tidak ada. Kalau Ibu ini wajah apa? Persegi. Salah. Diamond. Bukan. Nah, itu tadi ciri-ciri wajah bulat. Nah, sekarang kita membahas tentang wajah segitiga terbalik. Segitiga terbalik ini
mempunyai dahi lebih lebar daripada ini rahang tulang pipinya, rahang seperti ini. Jadi dia dagunya ini seperti segitiga terbalik, melebar di atas dan runcing di bawah. Nah, selanjutnya itu bentuk wajah panjang. Bentuk wajah panjang memiliki bentuk muka yang sempit, sedangkan dagunya agak panjang. Jadi wajah panjang itu terlihat panjang wajahnya, bentuk wajahnya dibandingkan bentuk-bentuk wajah yang lain. Selanjutnya itu bentuk wajah belah ketupat. Bentuk wajah belah ketupat tadi, silakan kelompok siapa tadi yang membahas tentang wajah ketupat, ciri-cirinya? Ya, silakan. Dahinya sempit dan melebar sampai tulang pipi. Bagian dagu kembali menyempit. Nah ya, jadi ciri wajah belah ketupat ini bagian dahinya sempit, nanti bagian tulang pipinya ini melebar lagi dan bagian dagunya kembali menyempit. Jadi belah ketupat itu bagian tulang pipinya yang melebar. Selanjutnya itu ciri-ciri wajah segitiga. Tadi ada segitiga terbalik dan sekarang bentuk wajah segitiga. Bentuk wajah segitiga ini ciri-cirinya keningnya sempit sedangkan rahangnya lebar. Jadi tadi kalau segitiga terbalik, rahangnya yang sempit, dahinya yang lebar. Kalau yang segitiga ini dahinya yang sempit, rahangnya yang lebar ya. Sampai di sini paham? Paham. Dari bentuk-bentuk wajah. Paham, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Tidak, Bu. Baiklah, Ibu lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis kulit wajah. Tadi siapa yang membahas tentang jenis kulit wajah? Saya, Bu. Kelompok 2 ya. Ya baiklah, Ibu membahas sedikit lagi karena tadi kalian sudah membahas rinci tentang diskusinya. Nah, yang pertama yaitu kulit kering. Ayo kita sebutkan lagi jenis-jenis ciri-ciri dari kulit kering. Yang pertama, Kusam. nah ya kusam. Bersisik. Ayo bersisik, keringan, cepat keriput. Nah, itulah dari ciri-ciri wajah kering. Selanjutnya yaitu mengerti dengan kulit wajah kering? Nanti, Bu. Ngerti? Oh ya, mengerti. Selanjutnya yaitu kulit normal. Bagaimana tadi kulit normal? Ciri-cirinya kenyal, lembut. Sehat. Ayo yang lain tolong dijawab ya sama-sama. Lembut, sehat, dan indah dipandang. indah dipandang ya. Jadi kalau kulit normal ini adalah kulit yang sangat diidam-idamkan oleh semua orang, karena kulit yang normal itu kulit yang sehat dan enak dipandang, indah dipandang gitu. Jadi kulit normal ini juga ketika kita mengaplikasikan kosmetik sangat mudah diaplikasikan ke wajah. Nah, selanjutnya itu kulit sensitif. Ayo, siapa yang tahu di sini ciri-ciri dari jenis kulit sensitif? Bu? Iya, silakan. Mukanya merah-merah, Ya, iritasi, Iritasi. dan rentan terhadap kosmetik. itulah ya, bagus sekali. Itulah ciri-ciri dari kulit sensitif. Jadi kulit sensitif ini sangat rentan terhadap kosmetik yang digunakan. Jadi kalau kita memiliki jenis kulit wajah sensitif, kita harus berhati-hati dalam memilih kosmetik apa yang kita gunakan. Nanti kalau misalnya kita tidak memperhatikan kosmetik yang kita gunakan, akan menyebabkan bisa merah-merah, iritasi, gatal-gatal dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu kulit kombinasi. Kulit kombinasi ini ciri-cirinya ada yang berminyak dan ada yang kering. Nah, jadi biasanya pada bagian T-zone ini, di bagian T-zone memiliki minyak dan bagian lainnya tidak. Itulah yang disebut dengan kulit kombinasi. Nah, selanjutnya yaitu kulit berminyak. Ciri-ciri kulit berminyak bisa kita ketahui kulitnya tampak berminyak ya. Terus
memiliki komedo karena kulit penuhnya itu rentan terhadap komedo. Terus ada lagi jerawatan. Kulit penuhnya rentan dengan jerawat dan biasanya pori-porinya terlihat lebih besar. Nah, itulah pembahasan tentang ciri-ciri jenis kulit wajah. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan tentang ciri-ciri kulit? Tidak. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, selanjutnya yaitu kosmetika yang digunakan dalam merias wajah. Tadi yang dibahas oleh kelompok 3 ya. Yang pertama ada apa tadi? Pembersih dan penyegar ya. Ya, iya, pembersih dan penyegar itu biasanya pembersih digunakan untuk kita sebelum merias wajah, membersihkan wajah terlebih dahulu dari kotoran dan debu, dan nanti kita tutup kembali pori-porinya menggunakan penyegar. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan foundation. Ibu ada membawa contoh foundation, sebentar ya. Ibu. Selanjutnya foundation. Tadi apa kegunaan dari foundation? Fungsinya menutupi kekurangan pada wajah. Nah, ya bagus sekali. Jadi ini adalah bentuk foundation. Ini adalah liquid foundation. Jadi ini untuk menutupi kekurangan yang ada pada wajah. Nah, selanjutnya ada bedak tabur. Contoh dari bedak tabur yaitu ya. Ini contoh dari bedak tabur. Tadi bedak tabur ada fungsinya Menutupi atau untuk jadi setelah kita aplikasikan foundation nanti setelah rata di wajah, nanti kita baru tutup dengan menggunakan bedak tabur. Nah, paham sampai di sini? Paham ya. Nah, selanjutnya ada bedak padat. Bedak padat ini adalah contoh dari bedak padat seperti ini. Nah, jadi kan tadi kita udah menggunakan foundation, udah menggunakan bedak tabur, lalu kita tutup lagi biar hasil dari make up kita itu terlihat lebih halus. Kita tutupi dengan bedak padat menggunakan sponge. Ya, bagus. Sampai situ paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan pensil alis. Ada yang tahu apa gunanya pensil alis? Melukis. Untuk melukis alis ya. Bagus sekali. Nah, ini adalah contoh dari bentuk pensil alis yang bisa kita gunakan dalam merias wajah. Nah, selanjutnya yaitu maskara. Apa tadi fungsi dari maskara? Untuk melentikkan bulu mata. bagus sekali ya Lita, untuk melentikkan bulu mata. Jadi kan kita menggunakan rias wajah pagi hari, jadi tidak perlu menggunakan bulu mata, cukup menggunakan maskara. Karena rias wajah pagi hari biasanya bisa digunakan orang untuk pergi ke kantor, untuk pergi kuliah. Nah, selanjutnya yaitu nih, siapa yang tahu? Nih. Blush on. Ya, blush on. Apa gunanya blush on? Memerahkan pipi. Ya, untuk memerahkan pipi. Selanjutnya ada eyeliner. Apa fungsi dari eyeliner? Mempertegas mata. Ini adalah yang bentuk yang pensil, dan yang seperti ini bentuk yang liquidnya. Ini ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya yaitu palet eyeshadow. Eyeshadow digunakan di bagian mana? Kelopak mata. Ya, bagus sekali. Eyeshadow itu digunakan di bagian kelopak mata agar mata terlihat lebih cerah lagi. Nah, ini contoh dari palet
palette eyeshadow. Jadi kalau kita menggunakan rias wajah pagi hari, kita tidak perlu terlalu menor make upnya. Biasanya menggunakan warna-warna yang soft seperti coklat muda, agak pink lembut, pokoknya warna-warna soft ya, agar tidak mencolok. Nah, selanjutnya ada ini lipstick. Lipstick digunakan untuk bibir, untuk menutup, memberi warna pada bibir bagus. Nah, ini adalah kosmetika yang digunakan untuk merias wajah sehari-hari, yaitu untuk rias wajah pagi hari. Nah, itu tadi kosmetika yang digunakan. Ibu sudah menerangkan. Jadi ada yang ingin ditanyakan nggak tentang kosmetika rias wajah sehari-hari ini? Kalau ada yang bertanya silakan acungkan tangannya. Ya, silakan Rita. Kalau kita merias wajah sehari-hari tanpa foundation boleh nggak, Bu? Iya. Jadi pertanyaannya yaitu kalau kita merias wajah sehari-hari tanpa foundation, berarti langsung bedak aja. Sebenarnya tidak masalah kalau kita tidak menggunakan foundation untuk seawal kita melakukan make up. Jadi kalau tapi lihat dulu tergantung dari kulit wajahnya. Kalau misalnya kulit wajahnya banyak masalah seperti jerawat atau seperti bintik-bintik hitam, sebaiknya kita lebih baik menggunakan foundation. Tapi kalau misalnya kulitnya mulus, nggak apa-apa, langsung kita menggunakan bedak padat atau bedak tabur saja. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik. Oh iya, sebelumnya bagaimana Rita udah paham dengan penjelasan Ibu? Sudah, Bu. Oh, sudah. Dan yang lain tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Baiklah. Ibu lanjut ya. Ya, Bu. Selanjutnya itu alat dan bahan yang digunakan dalam merias wajah. Ini, kalian tahu ini apa? Kuas. Ya, ini adalah kuas set. Ini bisa kita gunakan untuk merias wajah, tapi biasanya kalau untuk merias wajah sehari-hari kita tidak perlu banyak menggunakan kuas. Palingan kita menggunakan kuas blush on dan kuas untuk penyisir alis. Karena kalau merias wajah sehari-hari tidak terlalu banyak menggunakan alat seperti kuas ini. Nah, selanjutnya yaitu alatnya spons. Kalian tahu bentuk spons? Ini bentuk spons, atau bisa juga seperti ini, beauty blender. Nah, selanjutnya yaitu ada tisu. Pasti udah tahu bentuk tisu, ada kapas, dan ada hairbando. Tapi maaf ya, Ibu nggak bawa contoh hairbandonya, ketinggalan di rumah. Nah, tentang alat dan bahan ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Ibu rasa semuanya paham ya? Paham, Bu. Nah, selanjutnya sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, yaitu tentang langkah-langkah menggunakan rias wajah, langkah-langkah merias wajah sehari-hari. Nah, tidak ada yang ingin ditanyakan kan sebelumnya, sebelum Ibu masuk ke langkah-langkah? Tidak, Bu. Kalau yang tidak ada kalau bagi yang belum paham atau kurang mengerti, bisa ditanyakan lagi ke Ibu. Sudah cukup mengerti? Sudah, Bu. Nah, Ibu lanjut ya. Itu selanjutnya langkah-langkah dalam merias wajah sehari-hari. Yang pertama, alas bedak berbentuk cair atau krim. Cara menggunakannya yaitu oleskan ke seluruh wajah, kemudian ratakan dengan tangan atau menggunakan spons atau beauty blender dengan rapi dan rata. Nah, selanjutnya kalau untuk sebelum menggunakan foundation, lebih baik kita menggunakan pelembab dan sunscreen agar terhindar dari paparan sinar matahari. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan bedak. Setelah kita mengaplikasikan foundation, kita
kita aplikasikan bedak ke seluruh area wajah dengan rapi, dan agar hasilnya lebih lembut kita gunakan bedak padat. Selanjutnya itu menggunakan eyeshadow. Untuk wajah sehari-hari ini kita bisa menggunakan eyeshadow yang berwarna lembut atau soft. Kita bisa bagi kalian yang tidak biasa menggunakan tangan, kita juga bisa menggunakan kuas seperti ini. Pilih warna yang lembut dan aplikasikan ke mata. Kalau bisa juga dengan tangan, diaplikasikan tangan seperti ini lalu dioleskan di wajah. Nah, selanjutnya itu menggunakan blush on. Untuk blush on kita perlu menggunakan kuas blush on seperti ini untuk mengaplikasikannya di wajah. Jadi untuk res wajah sehari-hari ini kita tidak perlu terlalu mengaplikasikan banyak-banyak karena nanti terlihat sangat menor dan lawak terlihat. Setelah blush on, kita bisa mengaplikasikan alis. Jadi sebelum menggunakan alis, kita ikuti bentuk alis asli kita, lalu kita bingkai sesuai dengan bentuk alis aslinya. Jadi setelah kita bingkai, lalu kita isi menggunakan pensil alis ini dan bisa disisir agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya itu kita bisa menggunakan eyeliner untuk mata. Eyeliner ini bisa kita gunakan supaya mata kita lebih terlihat tegas dan jelas. Jadi kita bisa aplikasikan di garis mata kita. Nah, selanjutnya itu menggunakan maskara. Kita bisa mengaplikasikan maskara. Sebelum kita mengaplikasikan maskara, bisa kita hentikan dulu bulu mata kita menggunakan penjepit bulu mata ini. Karena rias wajah sehari-hari tidak perlu menggunakan bulu mata, cukup dilantikan dengan penjepit bulu mata dan dikasih dengan maskara. Nah, terakhir yaitu lipstick. Lipstick kita gunakan untuk cat bibir agar bibir lebih berwarna, dan untuk riasan pagi hari bisa kita gunakan warna-warna yang lembut seperti warna pink muda, warna-warna nude, warna-warna seperti koral, oran-oran gitu. Nah, jadi prinsip dari dari rias wajah pagi ini, kita tidak boleh menggunakan warna-warna yang terlalu mencolok. Jadi warna-warnanya yang soft-soft saja. Sampai di situ paham dengan langkah-langkah rias wajah? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ibu harap kalian benar-benar paham ya. Nanti soalnya Ibu akan memberi kalian soal untuk kalian jawab nantinya. Baik, itulah materi kita pada hari ini tentang rias wajah pagi. Ibu tanya sekali lagi, apakah sudah paham dengan penjelasan dan diskusi dari kalian tadi dan penjelasan dari Ibu? Apakah kalian sudah memahaminya? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, Ibu minta dari salah satu kalian untuk menyimpulkan semua materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Ayo, siapa perwakilan dari kalian yang ingin maju untuk ini? Kalau misalnya kalian maju, akan mendapatkan nilai plus dari Ibu. Kalian bisa menyimpulkan dari awal, dari tentang bentuk wajah, dari jenis-jenis ciri-ciri kulit wajah, dan dari kosmetikanya. Ayo, jangan malu-malu. Siapa yang bisa, silakan maju ke depan. Ada yang bisa? Saya, Bu. Ayo, silakan Rita Rianti. Beri tepuk tangan dulu kepada Rita Rianti.
Fani maju ke depan. Ya, silakan Rita. Sebaiknya Rita sebelah sini aja biar teman-temannya nampak semuanya. Ya, perhatikan yang lain. Rita menjelaskan tentang kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan Rita. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan tentang pembelajaran kita di hari ini dari awal hingga akhir. Yang pertama, tentang bentuk wajah terbagi atas 7. Yang pertama, bulat, oval, segitiga, diamond, panjang, segitiga terbalik, dan persegi. Yang selanjutnya itu jenis kulit wajah, ada normal, kering, berminyak, kombinasi, dan sensitif. Yang terakhir, alat-alat kosmetika, bagi atas kapas, tisu, herbando, spons, kuas set, maskara, blush on, bedak, padat, lipstick. Ya, beri tepuk tangan untuk Rita Rianti. Bagus sekali Rita. Terima kasih atas kesimpulannya. Nah, dari kesimpulan Rita tadi kita bisa menyimpulkan lagi, yaitu kita ulang lagi bersama-sama ya. Materi kita hari ini yaitu kita belajar tadi pertama tentang bentuk wajah, yang kedua yaitu tentang jenis kulit wajah, dan yang terakhir tentang alat dan kosmetik yang digunakan. Nah, sekarang keluarkan kertas 1 lembar. Ibu akan memberi kalian soal. Nanti tolong dijawab ya. Ya, Ibu. Sudah disiapkan kertas dan penanya? Ya, Ibu. Nah, silakan catat soalnya. Soal pertama, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kulit wajah beserta ciri-cirinya. Ibu ulangi, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis dari kulit wajah beserta ciri-cirinya. Sudah? Soal yang nomor 2, jelaskan bentuk-bentuk wajah yang Anda ketahui. Sudah? Beserta dengan contohnya. Yang ketiga, sebutkan alat, bahan, dan kosmetika yang digunakan untuk rias wajah pagi hari. Soal nomor 3 sudah? Sudah, Bu. Oke. Silakan dijawab, tidak ada yang mencontek, lihat kiri kanan. Ibu kasih waktunya 5 menit, cukup? Cukup ya. Silakan dijawab soal tersebut. Jangan ada yang mencontek. Oh, jangan ada yang lihat kiri kanan. Tadi Bu tanya udah paham semua. Itu soal yang telah kita bahas tadi. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Tolong suaranya. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Tunggu, Bu. Tunggu. Ya, makanya jangan ada yang lihat kiri kanan, kerjakan aja tugasnya. Ya, Bu.
Waktunya sudah habis. Apakah sudah siap semuanya? Belum, Bu. Belum? Ibu kasih waktu sedikit lagi ya. Ya, Bu. Tolong kerjakan dengan hati-hati. Nanti nilainya akan dimasukkan ke buku nilai. Apa? Ada yang kurang mengerti? Ibu rasa enggak ya? Cepat, waktunya sedikit lagi. Ya, Bu. Sudah, waktunya sudah habis. Apa sudah bisa dikumpulkan? Sudah, Sudah, Bu. Sudah, tolong satu orang saja yang mengumpulkannya ke depan ya. Terima kasih. Baiklah, ini tugas ini akan Ibu kembalikan minggu depan. Nah, baiklah, Ibu akan memberi tugas juga untuk minggu depan. Minggu depan itu kita sudah mulai praktek ya. Sudah mulai praktek. Jadi tugas kalian untuk minggu depan membawa, tolong dicatat apa yang ditugaskan untuk minggu depan, yaitu buatlah buku perencanaan untuk rias wajah pagi hari. Nah, jadi kalian minggu besok sudah praktek, harus ada buku perencanaannya. Kalau bagian tidak ada buku perencanaannya, tidak boleh masuk dan harus dibuat dulu. Nah, untuk buku perencanaan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, siap-siap untuk praktek minggu depan ya. Ya, Bu. Baiklah. Nah, Ibu rasa sekian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi Ibu tanya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Dan untuk minggu depan kita sudah melakukan praktek dan membawa Peralatan. ya, terus buku perencanaan. perencanaan. Oke, jangan lupa besok ya. Ya, Bu. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.